Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan absen satu persatu. Jadi Bapak tahu siapa yang tidak hadir pada pelajaran siang hari ini. Yang pertama, Ainul Rifai. Izin Pak. Izin kemana? Kurang tahu Pak. Selanjutnya, Awang Nurul Huda. Sakit Pak. Sakit Pak. Dery Indi Bakti. Izin Pak, kerja. Sri Nur Halimah. Kurang Pak. Pulang Lampung. Salbia. Hadir Pak. Adi Rahman. Izin Pak. Yogi. Hadir Pak. Oke, jadi yang hadir cuma 3 ya. Artinya pada izin semua. Ya Pak. Sebelum Bapak mulai, untuk materi pada siang hari ini, Bapak akan cerita sedikit terkait materi yang Bapak sampaikan pada minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu yang Bapak sampaikan? Adi Rahman, ingat Pak? Materi apa? Surat Al-Anas. Surah Al-Anas. Coba Arman sedikit bacakan satu ayat saja surah Al-Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Berarti dengan adanya ayat yang barusan dibaca, berarti memang betul-betul paham terkait materi yang Bapak sampaikan pada minggu lalu. Oke. Selanjutnya, materi pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang surah Al-Humazah. Terkait surah Al-Humazah, kemudian arti surah Al-Humazah dan kandungan dari surah Al-Humazah.
Jadi sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak sedikit memberi gambaran terkait tujuan pembelajaran hari ini. Di indikator MPP Bapak itu terdapat siswa harus bisa menyebutkan surah Al-Humazah. Kemudian siswa juga harus bisa menyebutkan arti dari surah Al-Humazah, dan siswa juga bisa menyebutkan kandungan dari surah Al-Humazah. Jadi nanti ketika Bapak selesai menjelaskan, Bapak akan buka sesi tanya jawab. Setelah itu Bapak akan meminta kalian satu persatu untuk menyebutkannya dengan baik dan benar. Yang pertama,
Surah Al-Humazah itu terdiri dari 9 ayat yang sudah Bapak tulis. Surah ayat pertama yaitu bacaannya wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua allazi jama'a malahu wa 'addada. Yang ketiga yahsabu annama lahu akhlada. Yang keempat kalla la yumbadanna fil khutamah. Yang kelima wa ma adraka mal khutamah. Dan yang keenam narullahil muqaddah. Yang ketujuh allati tattali'u 'alal afidah. Yang kedelapan innaha 'alaihim musadah. Dan yang terakhir yang kesembilan fi amadin mumaddadah. Nah, inilah isi dari surah Al-Humazah, yaitu ada 9 ayat. Sedangkan artinya boleh anak-anak perhatikan biar mudah untuk memahami. Yang pertama yaitu celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Lalu di sini timbul pertanyaan, apa neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang menghidupkan, yang membakar sampai ke hati manusia. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, maksud dari arti tersebut seperti ini. Ketika manusia itu hanya terpaku terus dalam hidupnya terhadap harta yang ia punya, ibaratnya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, di sini akan ada imbalan yang ia terima nantinya ketika sudah meninggal. Itu bahasanya seperti itu. Ketika ia nanti sudah kembali kepada Allah, ada imbalan yang ia terima. Ketika semasa hidupnya dia hanya harta terus yang dihitung, melainkan malah melalaikan perintah yang Allah sudah perintahkan. Apa nanti imbalan yang ia akan terima? Yaitu mendapatkan azab Allah yang berupa yang berupa neraka utama. Apa itu neraka utama? Neraka yang paling panas. Wah, ini enggak memperhatikan nih. Ini sudah jelas nih. Neraka utama itu api azab Allah yang dihidupkan, yang membakar sampai ke hati. Oh, iya Pak. Paham ya? Tolong diperhatikan nanti ketika ditanya jadi paham. Jadi Bapak tanya kembali. Ketika seorang manusia itu hanya terpaku terhadap harta yang ia punya, namun melalaikan dan tidak mengerjakan perintah oleh Allah, maka manusia itu nantinya akan mendapat imbalan dari Allah berupa apa? Neraka utama. Dia apa neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dihidupkan, yang membakar sampai ke hati. Yang membakar sampai ke hati. Itulah konsekuensi yang diterima oleh seorang manusia yang melalaikan perintah Allah tapi lebih mementingkan harta yang dia punya. Ini maksud dari arti dari surah Al-Humazah. Kemudian kandungan surah Al-Humazah perlu juga diperhatikan. Surah Al-Humazah di sini yaitu termasuk surah yang ke-104 dalam Al-Quran dan tergolong surah Makkiyah. Dan surah Al-Humazah tersebut terdiri dari 19 ayat dan terletak sesudah surah Al-As dan sebelum surah Al-Fil. Paham ya? Nah, jadi Bapak ulang sekali lagi. Jadi surah Al-Humazah ini posisinya itu terletak surah ke-104 di dalam Al-Quran dan tergolong bagian surah Makkiyah. Dan surah Al-Humazah itu mempunyai terdiri dari 9 ayat dan posisinya itu terletak sesudah surah Al-As dan sebelum surah Al-Fil. Nah, mungkin cukup itu saja yang Bapak sampaikan. Jadi apa yang adik-adik belum paham silakan ditanyakan, nanti Bapak jelaskan kembali. Bebas. Pak, saya Pak. Silakan. Pak, ini kan surat Al-Humazah ini termasuk dalam surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah itu apa Pak? Nah, sepengetahuan Bapak, kenapa kan di dalam Al-Quran itu
surah-surah itu ada yang tergolong surah Makkiyah, kemudian ada yang tergolong surah Madaniyah. Jadi surah Al-Humazah ini kenapa tergolong dalam surah Makkiyah? Jadi surah Al-Humazah itu memang diturunkan di kota Mekah, maka disebut dan tergolong dalam surah Makkiyah. Kalau surah Al-Humazah itu diturunkan di kota Madinah, berarti surah Al-Humazah itu tergolong ke surah Madaniyah, seperti itu. Oke, yang lain? Gimana? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, jadi Bapak akan meminta kalian masing-masing untuk menyebutkan baik dari surah, kemudian dari ayat, bisa jadi kemudian dari kandungan dari surah Al-Humazah tersebut dengan benar, yaitu ayat surah Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Saudara Arman ayat ke-5. Wama adalah kamal qurra. Wama Adalah kamal qurra. Oke. Salbia ayat ke-2. Allazi jama'ahu malah wa addada. Oke. Alladzi jama'a malahu wa adada. Apa mungkin tulisan Bapak yang siap? Oke. Apa jelek tuh sebab. Jadi untuk sekarang Bapak minta anak-anak menyimpulkan, Arman menyimpulkan artinya, nanti Yogi menyimpulkan dari kandungan surah Al-Humazah. Silakan Arman. Dari arti dari surah Al-Humazah bahwa setiap manusia itu wajib melaksanakan perintah yang Allah berikan. Kalau kita tidak melaksanakan perintah yang Allah berikan dan kita pun lebih memilih dunia daripada akhirat, maka Allah pun membalasnya dan melemparnya dalam neraka utama, seperti itu, Pak. Ya. Oke. Untuk Yogi, silakan simpulkan dari kandungan surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi surah Al-Humazah ini Pak adalah surah yang ke berapa Pak? 104. Nah, dalam Al-Quran dan tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena turunnya di Mekah dan itu untuk orang Arab, orang Mekah Pak. Ya. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, surah ini Pak terdiri dari 9 ayat. Lalu terletak sesudah surah Al-Asr dan sebelum surah Al-Fil. Oke. Sudah paham semua ya? Ya. Oke, saya harap dari apa yang disimpulkan oleh kalian, saya harap kalian bisa memahami semua materi yang Bapak berikan, baik dari surahnya, dari artinya, kemudian dari kandungannya. Baik Pak, amin. Jadi untuk tugas minggu depan, saya harap anak-anak semuanya buka buku panduan yang telah Bapak berikan di halaman 24 sampai halaman 26. Di situ kalian tugasnya menyimpulkan dari materi yang Bapak berikan. Ya paham ya? Jadi minggu depan nanti Bapak akan periksa. Pak, Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya kalau tidak ada, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelas menutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Baiklah, sebelum pulang kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.